Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja PPG Transformasi Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Zainun Naim dengan NIM PPG 25031171690 sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Sarirejo Kartini Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi untuk kelas 5 pada semester ganjil tahun 2025-2026, bab 2 lebih dekat dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna dengan model pendekatan PBL atau Problem Based Learning. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek dulu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Coba cek dulu semangatnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, berarti benar-benar siap belajar. Tadi kalian sudah siap untuk belajar. Nah, alhamdulillah kita hari ini masih bisa bertatap muka kembali. Oleh karenanya kita haturkan syukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Siap belajar? Mari kita awali dengan doa. Silakan Mas Juna untuk bisa memimpin doa. Nah, dipersiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyau Rabbi zidni warzuqni fahma amin ya rabbal. Nah, bisa duduk kembali Mas Juna. Nah, kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek Quran surat Al-Maun yang kemarin sudah kita pelajari. Awali dengan ta'awud. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara, kita nyanyikan lagu nasionalisme. Nah, Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Nah, luar biasa sekali. Coba Pak Naim cek dulu siapa yang hari ini tidak berangkat. Pak Naim absen. Nah, untuk yang pertama Aditya, Ahmad Nurdin, Anissa. Alhamdulillah hampir semuanya sudah hadir. Yang nggak berangkat kali ini ada satu anak tadi sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali, bermain, belajar bersama kita lagi. Amin Allahumma amin. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk teman kita yang sakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita tadi diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Coba semua anak-anak berdiri terlebih dahulu. Pak Naim mau cek kerapiannya. Nah, berdiri dulu sebentar. Nah, dicek dulu bajunya yang keluar bisa dirapikan, kemudian hasduknya. Nah, ikat pinggangnya sudah. Kemudian lihat di sekitar bawah ada sampah apa tidak? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada silakan boleh duduk kembali. Nah, sudah siap berarti untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Coba cek dulu biar tambah greget semangatnya. Tepuk semangat. Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Oke. Rajin sholat. Iya. Rajin ngaji. Mantap. Orang tua Harus apa? dihormati. Mantap. Tidak Islam Iya. sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Nah, anak-anak, pada hari ini, pertemuan ini kita nanti akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, kita sekarang masuk di bab 2. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Quran surat Al-Maun. Masih ingat apa itu surat Al-Maun? Artinya apa? Barang yang berguna, pintar. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 7. Kemarin kita sudah melantunkan lagu untuk mengemas surat Al-Maun. Coba cek dulu kira-kira masih hafal apa tidak. Tuh, 2, 3. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surat Al-Maun terdiri 7 ayat. Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menghati anak yatim, berbuat riya, lalai, sombong dalam sholat. Lagu berbuat riya, lalai, sombong dalam sholat. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Nah, kali ini tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa coba? 99 nama Allah. 99 nama
Allah. Nah, tujuan dari pembelajaran Asmaul Husna kali ini anak-anak, yang pertama, nanti kalian akan mengetahui penjelasan makna Asmaul Husna. Tapi yang akan kita pelajari tidak langsung 99 nama, melainkan hanya segelintirnya saja. Ada 5 Asmaul Husna. Apa saja itu 5? Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, akan mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kita kepada Asmaul Husna yang 5 tadi itu. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama. Pertanyaannya dari Pak Naim, siapa Tuhanmu itu? Allah. Kenapa kamu tahu kalau Tuhanmu Allah? Bagaimana cara mengenalnya? Nah, bagaimana cara kalian bisa mengenal? Tentunya kita harus mengenal nama-namanya. Seperti orang, maka ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, orang kalau tidak kenal, pasti dia tidak akan bisa dekat. Contoh, Akbar sama Habib. Dulu sebelum duduk di bangku SD tak kenal, maka ketika bertemu biasa saja. Berhubung sekarang sudah mengenal, mengetahui namanya, ketika bertemu saling sapa. Termasuk kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti dengan mengenal nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Oke, apa itu Asmaul Husna? Tadi sudah dijawab. 99 nama Allah, Pak. 99 nama Allah yang apa? Pertanyaannya sekarang. Yang baik, terus indah. Apa lagi? Mulia. Kira-kira penting tidak untuk mempelajarinya? Ya penting. Agar apa? Menambah keimanan, menumbuhkan rasa syukur. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Ada Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mujib, Al-Mumin, dan terakhir Al-Ba'is. Oke. Nah, yang pertama Al-Qawi. Coba dibaca Nurdin yang keras suaranya. Al-Qayyum, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum berarti Allah memiliki kekuatan tak terbatas yang tidak ada bandingannya. Nah, stop. Al-Qawiyyu tadi apa? Allah Maha Kuat. Jadi Allah itu sangatlah kuat sekali. Tidak ada tandingan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Majuna. Menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Contohnya apa lagi, Mbak Syakila? Menggerakkan angin. Terus apa lagi, Mbak Renanda? Menciptakan alam semesta, termasuk juga memberikan mukjizat kepada para nabi. Itulah kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira manusia bisa menurunkan hujan? Nggak bisa. Manusia bisa memberikan mukjizat? Nggak bisa. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, inilah salah satu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi. Nabi siapa ini? Nabi Musa. Kayak avatar, pengendali Api. Kok api? Ini bukan api, ini air. Nah, kok bisa, Pak? Nah, Nabi Musa itu diberikan tongkat. Tongkatnya biasa, tongkat pada saat mengembala. Tapi tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular untuk menghancurkan Raja Fir'aun. Tidak hanya itu saja, ketika Nabi Musa itu dikejar dengan Raja Fir'aun, kemudian Nabi Musa berada di tepi laut.
Nah, dikejar, tongkat dipukul. Akhirnya tongkat itu bisa membelah laut merah. Sehingga Nabi Musa terselamat dari kejaran Fir'aun. Itu yang pertama. Nah, terus bagaimana cara kita meneladaninya Al-Qawi? Coba dibaca. Adit. Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Kita gunakan nek duwe kekuatan ya digunakan untuk kebaikan, menolong orang lain. Ojo terus awakmu wedi dhuwur. Nah, kemudian kamu gunakan untuk menghakimi, menghajar orang lain. Itu tidak, jangan sampai. Yang kedua apa? Sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Oke, 3. Tidak memandang orang lain sebelah mata. 4. Tidak merasa yang paling hebat dan lain-lain. Ini yang paling utama. Jangan merasa sombong. Jangan merasa yang paling hebat. Nah, itu cara pengamalan dari Al-Qawi. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum, Noval? Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Yo, Allah maha berdiri sendiri, berarti Allah itu akan selalu ada. Allah berdiri sendiri. Nah, tidak diciptakan dengan makhluk lain, melainkan sudah ada. Nah, tidak butuh siapapun dan juga semua pasti bergantung kepada Allah. Nah, caranya gimana kita meneladani Al-Qayyum? Dibaca. Mbak, kamu Mikaela. Harus mandiri, namanya berdiri sendiri. Nah, cara kita mengamalkan ya berarti hidup mandiri. Makan tidak perlu untuk menyuruh orang tua mengambilkan. Tidur tidak perlu nunggu diberesi orang tuanya. Kamu langsung beres. Nah, dan lain sebagainya. Termasuk bertanggung jawab, tegar, memanfaatkan potensi. Kamu pasti punya potensi, punya bakat. Ada yang di sini suka bola? Manfaatkanlah potensimu menjadi nantinya pemain bola. Yang suka gambar ada? Manfaatkanlah gambarmu sehingga menjadi pelukis hebat. Itu namanya potensi. Yang kelima, menjaga amanah. Karena kamu sudah diberi, kamu jaga amanah itu. Jangan sampai kamu kemudian merasa yang paling pintar. Terus yang ketiga, Al-Muhyi. Allah maha menghidupkan. Allah maha pemberi kehidupan. Semuanya yang menghidupkan adalah Allah. Hewan, tumbuhan, manusia dan lain sebagainya itu dihidupkan oleh Allah. Nah, menghidupkan manusia, kemudian memberikan nyawa kepada bayi, menumbuhkan tanaman, menghidupkan bumi setelah hujan. Nah, caranya meneladani gimana? Tuh, 2, 3. Yang pertama, memelihara. Nah, kalau kamu sudah dikasih kehidupan, kamu lestarikan. Jangan terus kamu menodai, mengotorinya. Kemudian ibadah dan bersyukur, menebar kebaikan, dan meyakini bahwa hidup itu adalah pemberian anugerah dari Allah. Masuk yang keempat. Yang keempat yang akan kita pelajari apa? Bahaya. Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Allah maha mematikan. Kita bisa lihat anak-anak. Kita bermula pada saat kita lahir, brojol. Nah, lahir ke bumi, Nah, ini mulai di fase lahir. Kamu saat berada di dunia, mulai kemudian kamu hidup di dunia, dan nantinya ajal pun akan tiba. Kematian akan menjemput
kita semuanya yang berhidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pastinya akan mati dan kembali kepada yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara kita meneladaninya gimana? Yang pertama, Arjun, menumbuhkan rasa sadar akan kenafanan kehidupan atau sementara. Sadar kalau dunia itu sementara. Dua, Rozik. Nah, Rozik. Persiapkan diri untuk kehidupan akal dan pikiran. Kita bersiap untuk hidup akhirat. Tiga, Mas. Hargai setiap waktu dalam kehidupan. Hargailah waktu. Terus terakhir empat, Memperkuat keimanan kepada Allah. kita kuat iman kita. Terakhir ini Asmaul Husna. Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya apa? Allah Maha Membangkitkan. Allah yang membangkitkan. Kok bisa, Pak? Karena kita sudah diberi kehidupan di dunia, nantinya mati, kemudian dibangkitkanlah lagi. Nah, kehidupan berakhir ditiup malaikat yang punya tugas. Nah, namanya siapa? Rofil, tiup sangkakala. Yang kedua, pret. Pertama itu mengakhiri kehidupan hari kiamat. Yang kedua, dibangkitkan semuanya. Nah, inilah yang dinamakan al-ba'is. Nanti kemudian dihitung, dihisap apa yang menjadi amal perbuatan kita. Cara meneladaninya bagaimana? Yakin hari kebangkitan itu ada. Berusaha berbuat baik, kemudian optimis dan tetap positif menghadapi hidup. Itu beberapa materi yang sudah kita pelajari bersama. Coba tes dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, masih bersemangat? Nah, Pak Naim akan memberikan tugas kelompok untuk anak-anak. Nanti Pak Naim akan bagi kelompok dengan kartu kelompok. Nanti yang dipanggil namanya maju satu persatu, kemudian mengambil kupon kelompoknya. Setelah itu nanti duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah duduk berkelompok, Pak Naim bagikan kertas kalender. Nah, untuk apa? Mengerjakan plus soalnya. Setelah kalian kerjakan, kemudian nantinya kalian maju ke depan untuk presentasi. Paham? Paham. Coba Pak Naim bagi. Aditya, Ahmad Nurdin. Nah, ini Pak Naim bagi acak, jadi nggak tahu. Nah, terus Anissa. Sudah dapat semuanya? Silakan duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Langsung Pak Naim kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang 5 kelompok 1, ada yang personilnya 6, ada 2. Nah, langsung anak-anak, Pak Naim bagikan kertas kalendernya dulu. Ini sebagai jawabannya. Nah, kalian nanti menjawab di sini. Nah, terus gimana, Pak? Coba lihat dulu soalnya. Nah, ini ada soal. Anak-anak, kalian nanti yang pertama diperhatikan, halo. Nah, yang pertama kalian tempelkan ini ke kertas kalendernya. Contoh. Nah, ini nanti diambil, kemudian kalian tempelkan.
di sini. Berarti kertas kalendernya horizontal. Horizontal itu tidur. Nah, satunya sini, yang satunya nanti di sini. Nah, soal yang pertama, kalian nanti bisa menghubungkan ini yang mana, oke? Nah, gambarnya di garis bawah, di garis sesuaikan. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Misalkan ada 2, berarti nanti dipotong, kemudian kalian jawab contoh perilaku meneladaninya bagaimana. Oke, Pak Naim bagikan. Paham tidak? Paham? Nah, oke, paham. Pak Naim bagi. Pak, yang pentingnya mana, Pak? Ini langsung ditempel sini. Nah, gitu, nah, tempel. Ini dijawab, Pak. Ya, dijawab. Pakai jawaban yang terakhir. Nah, ini dikasih identitasnya ya. Nama kelompok, anggota, kelas, hari. Oke. Nah, ini di garis bawahi. Dilihat dulu itu gambarnya, dilihat gambarnya yang pertama. Itu ada gambar kan? Nah, yang pertama itu gambar orang lagi menyolatkan. Nah, itu masuk di mana? Yang kedua itu fase kehidupan, mulai dari muda sampai dengan tua. Yang ketiga itu ada gambar kebangkitan. Nah, kemudian yang keempat ada gambar orang sedang bekerja menggunakan otot. Berarti itu Allah Maha apa? Yang terakhir, yang kelima, itu ada orang yang gemar menabung. Berarti punya sifat mandiri. Itu berarti Allah Maha apa? Paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Sudah paham belum? Nah, ini orang lagi menyolatkan. Yang pertama, sini bareng-bareng. Ini, coba diperhatikan. Ini orang lagi menyolatkan. Orang lagi menyolatkan berarti itu apa? Jenazah, kematian. Berarti Allah Maha mumit. Nah, garis bawah gini, di garis dipasangkan. Nah, ini fase kehidupan. Hidup berarti Allah Maha menghidupkan apa? Mana? Yang mana? Al-Muhyi, kamu garis. Ini kebangkitan. Hari kebangkitan ini orang bekerja dengan otot. Sedangkan yang satunya adalah orang rajin menabung mandiri. Mana? Yuk, mulai dikerjakan. Baik anak-anak, nih sudah selesai semuanya ya? Oke, sudah selesai. Nah, sekarang Pak Naim mau minta tolong agar bisa nanti tiap kelompok maju bareng-bareng. Yang satu mempresentasikan, membacakan hasil dari diskusinya. Permasalahan tadi yang sudah Pak Naim sajikan untuk kalian jawab. Ya, yang pertama, untuk bisa maju ke depan mulai dari kelompok 3 yang sudah selesai duluan tadi. Yuk, semuanya bisa maju, salah satu membacakan. Yang lainnya, halo, bisa memperhatikan kelompok 3. Nah, tampil ke depan. Nah, oke. Salam dulu. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusinya. Silakan dibacakan. Ini ada tadi dipegang. Nah, ada tadi soal dari Pak Naim. Nah, yang pertama ini soalnya sama yang kalian pegang. Pertama soalnya ada gambar. Coba ini gambar mengarah ke Al-Mumit. Betul apa tidak? Betul.
Kemudian yang kedua, ini mengarah ke al-muhyi. Betul apa tidak? Betul, karena ini adalah fase kehidupan. Allah Maha menghidupkan. Yang ketiga, ada orang berlari, ini dibangkitkan kembali kayaknya. Nah, ini ke al-ba'is, Allah Maha membangkitkan. Betul atau tidak? Betul. Yang keempat, ada orang yang lagi bekerja. Menggunakan apa itu? Menggunakan berasnya diapain? Nah, kalau digotong pakai apa? Pakai otot. Otot berarti kekuatan. Ini al-qawi, Allah Maha kuat. Betul. Terakhir, terus ini lagi menabung ya. Ya toh? Orang lagi menabung berarti punya sifat kemandirian. Ini ke al-qayyum, Maha berdiri sendiri. Oke, bagus. Kemudian pertanyaan yang terakhir bisa dibacakan. Oke, Adit. Yang suaranya keras. Yuk, ini ada soal. Ya. Jamal adalah anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua. Ia tidak pernah lupa untuk merapikan dan menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Tidak suka bila menjadi anak yang dimanja. Pertanyaan di atas merupakan bukti bahwa Jamal meneladani Asmaul Husna, yaitu. Oke, apa jawabannya? Al-qayyum. Betul, al-qayyum, karena punya sifat kemandirian, tidak bergantung. Dan al-mumit. Al-mumit, kemandirian saja. Al-mumitnya berarti tidak perlu. Salah, al-mumit. Yang pertama betul, al-qayyum. Contohnya apa? Contohnya al-qayyum ini Qayyum, bergantung hanya kepada Allah, menjaga dan tanggung jawab untuk tidak mudah putus asa. Betul. Pertama menjaga, tanggung jawab. Kemudian yang kedua tidak putus asa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Sekarang kelompok 2 maju ke depan, langsung memposisikan diri. Yo. Segera, yuk. Yang tadi sudah Pak Naim sampaikan, kalian ternyata alhamdulillah sudah bisa memahami. Nah, coba sekarang. Nah, isi dari yang sudah tadi kalian kerjakan itu kira-kira menerangkan tentang apa? Yang pertama, Asmaul Husna. Nah, caranya apa? Kita paham akan maknanya, kemudian jangan lupa untuk diamalkan, dan yang terakhir kita agar selalu mencintai Allah. Pertanyaan, nah biar kalian refresh kembali. Kalau ada orang yang terkena musibah kemudian meninggal, itu bukti bahwa Allah Maha apa? Al-Mumit, Maha mematikan. Kalau orangnya masih hidup berarti Allah Maha apa? Muhyi, menghidupkan. Kalau kemudian mati dibangkitkan, namanya Allah Maha apa? Al-Ba'is. Ternyata sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Anak-anak, kira-kira dari pembelajaran tadi kalian senang tidak? Senang. Paham tidak? Bisakah untuk diamalkan? Alhamdulillah. Baik, kalau paham, Pak Naim akan memberikan tugas kepada kalian untuk selanjutnya dikerjakan di rumah. Nah, minggu yang akan datang pekerjaan ini akan kita koreksi bersama. Jangan lupa untuk dituliskan hari, tanggal, nama, dan juga nomor absen. Tugasnya apa? Kalian cukup nantinya mengetahui teka-teki silang. Ini Mas, ini yang di bawah adalah pertanyaan.
Sedangkan yang kotak-kotak ini adalah untuk menjawabnya. Paham? Bisa dimengerti? Kalau bisa Pak Naim bagikan. Satu-satu, Pak. Satu-satu. Ya. Dah. Baik anak-anak, itu nantinya dikerjakan di rumah. Jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, kemudian minggu depan kita koreksi bersama. Dapat dipahami? Paham? Kalau paham, kita tutup dulu kegiatan belajar ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata dari Pak Naim yang tidak berkenan, jangan lupa untuk senantiasa taat kepada orang tua, rajin belajar dan juga beribadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.